Bagaimana membantu teman atau anggota keluarga yang menderita penyakit kecemasan? Mau tahu caranya? Tonton videonya sampai habis ya. Tapi sebelum lanjut, ayo bersama-sama kita dukung channel ini dengan menekan tombol like dan subscribe, serta tombol loncengnya agar tidak ketinggalan informasi yang bermanfaat. Dengan mendukung channel ini, kamu juga membantu banyak orang untuk mendapatkan informasi yang bermanfaat. Mungkin sulit untuk mengetahui bagaimana membantu teman atau anggota keluarga yang menderita penyakit kecemasan, terutama jika Anda khawatir bahwa tindakan atau kata-kata Anda dapat memperburuk kondisi mereka secara tidak sengaja. Jangan khawatir, mungkin saja mereka percaya bahwa Anda akan mendengarkan mereka dan mau untuk duduk bersama mereka. Ini dapat menjadi terapi untuk mereka. Menurut Carol Darsa, seorang psikolog trauma dan pendiri Reconnect Center, sebuah pusat perawatan trauma integratif di Los Angeles, teman dan keluarga penting dalam membantu seseorang mengatasi gangguan kecemasan terutama karena mereka membuat individu merasa didukung, diterima, dan meyakinkan mereka bahwa mereka tidak sendirian. Kecemasan adalah penyakit yang dapat diobati. Menurut Benjamin F. Miller, seorang psikolog perawatan primer dan asisten profesor psikiatri, kesehatan mental masyarakat, dan ilmu populasi di Stanford University School of Medicine di California, menyatakan, jika kita mengirim sinyal bahwa kecemasan itu tidak nyata atau bukan sesuatu yang harus dianggap serius, kita berisiko menstigmatisasi orang tersebut lebih jauh, dan itu bisa membuat mereka menghindari mencari perawatan. Berikut adalah beberapa metode terbaik dari para ahli untuk membantu seseorang yang Anda sayangi jika mereka memiliki penyakit kecemasan. Pertama, dengan memberitahu mereka bahwa tidak apa-apa untuk merasa tidak baik-baik saja, Anda dapat memvalidasi perasaan mereka. Menurut Dr. Miller, kecemasan atau ketakutan yang berulang tentang masa lalu atau masa depan adalah sumber kekhawatiran yang umum bagi banyak orang, dan pola pikir ini bisa sulit untuk diubah. Miller mengatakan, jangan mengabaikan perasaan mereka. Katakan kepada mereka bahwa tidak apa-apa untuk merasakan apapun yang mereka rasakan. Terima perasaan mereka dan tegaskan pada mereka. Keberadaan Anda di sana bukan untuk menghakimi mereka. 2. Hindari menasihati mereka untuk tenang. Meskipun mungkin tampak seperti komentar yang tidak berbahaya, bukanlah ide yang baik untuk mendorong seseorang yang menderita kecemasan untuk berhenti merasakan apa yang mereka rasakan. Menurut Dr. Darsa, meskipun orang yang Anda sayangi mungkin tampak sehat di luar, mereka kemungkinan besar menghadapi kekhawatiran, ketakutan, dan sensasi tubuh seperti berkeringat atau jantung berdebar yang terasa sangat nyata bagi mereka. Menurut Darsa, mengatakan hal-hal seperti, berhentilah khawatir, bisa membuat orang merasa diabaikan dan disalahpahami, yang bisa berdampak buruk. Selain itu, jika individu mengalami penilaian mereka dapat berkecil hati untuk mendapatkan dukungan atau mengatasi masalah kecemasan mereka. Cukup nyatakan, saya di sini jika Anda ingin membicarakan apa yang ada di pikiran Anda, atau, saya melihat Anda merasa gugup, apa yang bisa saya lakukan untuk membantumu? 3. Motivasi mereka untuk berkonsentrasi pada hal-hal yang dapat mereka ubah. Orang dengan kecemasan mungkin menganggap masalah sepele sebagai hambatan yang sangat besar, bahkan tidak dapat diatasi. Jangan mengabaikan kekhawatiran mereka, mengakui mereka untuk memberi mereka beberapa wawasan dan perspektif. Ketahuilah bahwa meskipun mereka mungkin tidak dapat memengaruhi setiap bagian dari masalah, mereka mungkin dapat memengaruhi di beberapa area. Lakukan diskusi tentang apa yang bisa dan tidak di bawah kendali Anda. Terkadang upaya kita untuk mengelola hal-hal yang tidak dapat kita kendalikan menyebabkan kekhawatiran. Mereka dapat menganalisis emosi mereka dan menyadari apa yang mereka bisa dan tidak bisa lakukan tentang ketakutan mereka dengan melakukan dialog itu. 4. Membantu mereka dalam membantu diri sendiri.
Mencari tahu tentang mekanisme dan kemampuan mengatasi yang praktis adalah metode lain untuk membantu orang yang menderita kecemasan. Dengan melakukan ini, Anda dapat menyarankan untuk menggunakan alat ketika mereka cemas. Dengan melakukan ini, Anda membantu mereka belajar bagaimana membantu diri mereka sendiri tenang ketika mereka merasakan kecemasan mereka semakin parah. Misalnya, Anda dapat menginstruksikan mereka dalam latihan landasan untuk membantu mereka kembali fokus pada saat ini daripada sumber kecemasan mereka. Pusat Konseling Universitas Toledo menyarankan siswa untuk berkonsentrasi pada lingkungan fisik terdekat mereka, ruangan tempat mereka berada, misalnya, lalu beri nama. 5 item terlihat. 4 sensasi, seperti kursi di punggung saya atau kaki mereka di tanah. 3 hal mereka dapat dengar. Kedua benda yang berbau. 1 pernyataan positif tentang diri mereka sendiri. Selain itu, jika mereka terbuka untuk mendiskusikan pilihan pengobatan mereka, Anda mungkin menyarankan agar mereka mencoba terapi perilaku kognitif, CBT. CBT, yang diberikan oleh ahli kesehatan mental yang berkualitas, bertujuan untuk membantu individu dalam mengenali dan mengubah pola pikir dan perilaku yang tidak menguntungkan yang menempatkan mereka pada risiko kecemasan parah. Karena begitu banyak penelitian menunjukkan bahwa CBT berhasil dalam mengobati gangguan kecemasan, ini disebut sebagai pengobatan berbasis bukti. Hanya 1 studi yang menemukan bahwa pengobatan CBT mengurangi gejala gangguan kecemasan umum, gangguan kecemasan sosial, dan gangguan stres pasca trauma dalam jangka pendek, dan bahwa pengurangan gejala masih dapat dilihat dalam waktu 12 bulan setelah peserta menyelesaikan pengobatan. 5. Anjurkan untuk tidak menggunakan narkoba atau alkohol untuk mengatasi kecemasan. Menurut para ahli, orang yang menderita gangguan kecemasan sering beralih ke alkohol atau obat-obatan untuk meringankan gejala mereka atau mengurangi dampak stres sehari-hari. Orang dengan gangguan kecemasan 2-3 kali lebih mungkin daripada populasi umum untuk menggunakan alkohol atau gangguan penyalahgunaan zat lain di beberapa titik dalam hidup mereka. Misalnya, orang dengan kecemasan sosial mungkin menggunakan alkohol karena mereka percaya itu membantu mereka merasa kurang cemas. Tetapi konsumsi alkohol yang berlebihan dapat memiliki efek jangka panjang yang negatif, seperti gangguan penggunaan alkohol, masalah kesehatan mental yang berbeda. Beritahu mereka tentang kekhawatiran Anda tentang alkohol atau penggunaan narkoba dengan cara yang baik dan tidak menghakimi. Para ahli menyarankan, bicarakan tentang apa yang terjadi, atau tidak, dan dengarkan saja. Sangat penting untuk mengatasi masalah kecemasan mereka dengan cara yang sehat, seperti perhatian, meditasi, olahraga, atau jenis perawatan diri lainnya. Dan para ahli menyarankan agar Anda menghubungi dokter atau ahli kesehatan mental untuk mendapatkan bantuan jika Anda mengamati tanda-tanda gangguan penggunaan narkoba. Itulah beberapa cara membantu seseorang dengan gangguan kecemasan. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.